Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fitristiani dengan NIM 2902350044 dari Prodi Akuntansi Regular Plus semester 1, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Dibuatnya tugas presentasi ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Aspek Hukum dalam Bisnis dengan dosen pengampu Bapak Dr. Sugeng Prayetno, SEMM. Pada presentasi kali ini saya akan membahas terkait hubungan industrial. Bab pertama yaitu ada pendahuluan. Di sini menjelaskan definisi hubungan industrial. Hubungan industrial adalah suatu hubungan antara seorang pekerja dengan pengusaha. Hubungan tersebut menunjukkan kedudukan kedua belah pihak yang dasarnya menggambarkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban pekerja terhadap pengusaha, serta hak-hak kewajiban pengusaha terhadap pekerja di dalam melakukan pekerjaan. Hukum industrial menjadi topik yang penting dalam aspek hukum dalam bisnis karena memiliki peran yang signifikan dalam mengatur hubungan antara perusahaan, karyawan, konsumen, pihak terkait lainnya dalam konteks industri atau sektor tertentu. Hal-hal yang berkaitan dengan hubungan industrial atau ketenagakerjaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Sedangkan berkenaan dengan penyelesaian perselisihan hubungan industrial diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 UU-HI. Para pihak yang terlibat langsung sebagai pelaksana dan penerap berlakunya hukum ketenagakerjaan atau hubungan industrial adalah pengusaha atau majikan sebagai pihak pemberi pekerjaan dengan memberi imbalan gaji atau upah tertentu, dan pihak buruh atau pekerja sebagai pihak pelaksana pekerjaan tersebut dengan menerima imbalan gaji atau upah tertentu tersebut. Sebagai pihak pengawas jalannya pelaksanaan atau penerapan hukum ketenagakerjaan atau hubungan industrial ini yakni pihak pemerintah SIKI Departemen Tenaga Kerja, SIKI Seksi Pengawas Ketenagakerjaan yang bertugas memantau mereka terhadap satu sama lain dengan baik atau belum. Dalam hal ini timbul perselisihan antara pengusaha dengan pekerja, maka perselisihan tersebut dapat diselesaikan secara musyawarah, tetapi ada juga yang harus diselesaikan melalui bipartit, mediasi, konsiliasi, arbitrase, dan pengadilan. Hubungan industrial yang baik akan menciptakan ketenangan kerja yang tentunya akan sangat berpengaruh pula pada peningkatan produktivitas dan kesejahteraan pekerja. Dalam praktiknya tidak mudah untuk menciptakan hubungan industrial yang baik dan harmonis karena adanya kepentingan yang berbeda antara pekerja di satu pihak dan pengusaha di pihak lain. Oleh karenanya masih banyak kasus-kasus perselisihan yang timbul dalam hubungan kerja. Bab kedua ini tentang perjanjian kerja. Perjanjian kerja adalah kontrak yang dibuat antara seorang pekerja atau karyawan dengan pemberi kerja atau perusahaan. Perjanjian kerja ini mengatur hak, kewajiban, dan tanggung jawab kedua belah pihak dalam hubungan kerja. Penting bagi pekerja dan pengusaha untuk memahami isi perjanjian kerja sebelum menandatangani serta memastikan bahwa perjanjian tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Perjanjian kerja dapat dibuat secara tertulis atau lisan. Dasar dari perjanjian kerja adalah: yang pertama, adanya kesepakatan kedua belah pihak; yang kedua, adanya kemampuan atau kecakapan para pihak untuk melakukan perbuatan hukum; yang ketiga, adanya pekerjaan yang diperjanjikan oleh pengusaha; yang keempat, bahwa pekerjaan yang diperjanjikan tersebut tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan yang berlaku. Perjanjian kerja ini dibagi menjadi 4 bagian, yaitu ada perjanjian kerja waktu tertentu atau disingkat PKWT. Yang kedua ada perjanjian kerja waktu tidak tertentu, PKWTT. Yang ketiga perjanjian kerja bersama, PKB, dan peraturan perusahaan.
Kita bahas yang pertama, yaitu ada perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT. Perjanjian kerja waktu tertentu didasarkan atas jangka waktu atau selesainya pekerjaan. Dalam hal ini, perjanjian kerja waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk jenis sifat dan pekerjaan yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, pekerjaan yang menurut sifatnya sekali selesai atau sementara. Yang kedua, pekerjaan yang diperkirakan akan selesai dalam waktu paling lama 3 tahun. Yang ketiga, pekerjaan yang sifatnya musiman. Yang keempat, pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam masa percobaan. Perjanjian kerja waktu tertentu yang tidak memenuhi syarat-syarat di atas, maka perjanjian tersebut berubah menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Perjanjian kerja yang sudah ditandatangani wajib didaftarkan pada Disnaker setempat. Perjanjian kerja waktu tertentu tersebut tidak mensyaratkan adanya masa percobaan. Perjanjian tersebut dibuat paling lama untuk jangka waktu 2 tahun dan dapat diperpanjang sebanyak 1 kali untuk jangka waktu paling lama 3 tahun. Perjanjian kerja tersebut juga dapat diperbaharui pada saat 30 hari setelah habisnya perjanjian kerja sebelumnya. Pembaharuan perjanjian kerja hanya boleh dilakukan 1 kali untuk jangka waktu paling lama 2 tahun. Adapun berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu disebabkan oleh yang pertama, buruh meninggal dunia. Yang kedua, berakhirnya jangka waktu perjanjian. Yang ketiga, adanya putusan pengadilan atau putusan penetapan lembaga penyelesaian perselisihan. Yang keempat, adanya keadaan atau kejadian tertentu yang diancam dalam perjanjian kerja. Selanjutnya itu ada perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau PKWTT. Perjanjian kerja waktu tidak tertentu adalah perjanjian mengenai hubungan kerja yang tidak dibatasi oleh jangka waktu atau tidak dibatasi oleh selesainya suatu pekerjaan. Dalam perjanjian ini dapat disyaratkan adanya masa percobaan dengan jangka waktu paling lama 3 bulan. PKWTT memberikan kepastian kerja bagi pekerja karena hubungan kerja dapat berlangsung selama pekerja masih memenuhi persyaratan yang telah disepakati. Namun, pemberi kerja juga memiliki kewajiban untuk memenuhi peraturan perusahaan dan memberikan perlindungan yang layak bagi pekerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya yang ketiga itu ada perjanjian kerja bersama atau PKB. Perjanjian kerja bersama merupakan perjanjian dari hasil perundingan antara serikat buruh atau beberapa serikat buruh yang tercatat pada instansi yang berwenang di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha atau beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja serta hak dan kewajiban kedua belah pihak. Yang terakhir ada peraturan perusahaan. Peraturan perusahaan yang memiliki jumlah tenaga kerja minimal sebanyak 10 orang wajib membuat peraturan perusahaan atau PP yang disahkan oleh pejabat Disnaker setempat. Peraturan perusahaan setidaknya berikan yang pertama itu ada hak dan kewajiban pengusaha, yang kedua hak dan kewajiban buruh atau tenaga kerja, yang ketiga syarat kerja, yang keempat itu ada tata tertib perusahaan, yang kelima jangka waktu berlakunya peraturan perusahaan. Pada bab selanjutnya, bab ketiga, yaitu tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial, yang dimaksud dengan perselisihan hubungan industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja atau buruh atau serikat pekerja atau serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja atau serikat buruh dalam suatu perusahaan. Penyelesaian sengketa tenaga kerja hubungan industrial dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu di luar pengadilan dan pengadilan hubungan industrial. Yang pertama di luar pengadilan itu meliputi bipartit, mediasi, konsiliasi, arbitrase.
kita masuk ke pembahasan luar pengadilan. Yang pertama ada bipartit. Bipartit, penyelesaian sengketa bipartit dilakukan secara langsung antara pihak pekerja dan pihak pengusaha tanpa melibatkan pihak ketiga. Dalam metode ini, kedua belah pihak berusaha mencapai kesepakatan melalui negosiasi dan diskusi. Mereka dapat membahas masalah-masalah yang timbul dan mencari solusi yang saling menguntungkan. Undang-Undang PPHI menetapkan waktu bipartit paling lama 30 hari kerja sejak perundingan dimulai. Perundingan bipartit dinyatakan berhasil apabila dapat menghasilkan solusi yang kemudian ditingkatkan sebagai kesepakatan dalam mengakhiri perselisihan. Kesepakatan tersebut dituangkan dalam perjanjian bersama yang kemudian didaftarkan pada Pengadilan Hubungan Industrial. Jika bipartit gagal, maka buruh dan pengusaha baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama harus mencatatkan perselisihannya pada kantor Dinas Tenaga Kerja atau Disnaker setempat yang dilampiri bukti bahwa usaha penyelesaian bipartit telah dilakukan namun tidak berhasil ada kata sepakat. Yang kedua itu ada mediasi. Mediasi adalah penyelesaian perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja atau serikat buruh hanya dalam satu perusahaan melalui musyawarah yang ditangani oleh seseorang atau lebih mediator netral. Dalam waktu 7 hari kerja setelah menerima perlimpahan penyelesaian perselisihan, mediator harus sudah meneliti duduk perkara dan segera mengadakan sidang mediasi. Mediasi harus selesai dalam waktu paling lama 30 hari kerja terhitung sejak menerima pelimpahan penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Dalam hal tercapai kesepakatan, maka harus dituangkan dalam perjanjian bersama yang selanjutnya harus didaftarkan ke Pengadilan Hubungan Industrial. Yang ketiga ada konsiliasi. Konsiliasi juga melibatkan seorang penengah yang disebut konsiliator. Konsiliator bertugas untuk membantu kedua belah pihak mencapai kesepakatan dengan memberikan saran dan rekomendasi. Namun, perbedaannya dengan mediasi adalah konsiliator memiliki peran yang lebih aktif dalam memberikan solusi dan rekomendasi kepada kedua belah pihak. Konsiliator dapat memberikan saran yang lebih spesifik dan mengarahkan proses penyelesaian sengketa. Dalam waktu selambat-lambatnya 7 hari kerja, konsiliator sudah harus melakukan penelitian tentang duduknya perkara dan selambat-lambatnya pada hari ke-8 sudah harus dilakukan sidang konsiliasi pertama. Yang terakhir itu ada arbitrase. Arbitrase adalah salah satu cara penyelesaian sengketa tenaga kerja di luar pengadilan. Dalam proses arbitrase, sengketa diselesaikan oleh pihak ketiga yang netral, yang disebut arbiter atau panel arbiter. Proses arbitrase dimulai dengan kedua belah pihak yang sepakat untuk mengajukan sengketa mereka kepada arbiter. Arbiter akan mendengarkan argumen dan bukti dari kedua belah pihak, serta mempertimbangkan hukum yang berlaku dan keputusan yang telah dibuat sebelumnya dalam kasus serupa. Namun, penting untuk dicatat bahwa putusan arbitrase tidak dapat diajukan banding ke pengadilan, kecuali jika ada kesalahan prosedural yang signifikan atau keputusan tersebut melanggar hukum yang berlaku. Perselisihan hubungan industrial yang dapat diselesaikan melalui arbitrase adalah yang pertama perselisihan kepentingan, yang kedua perselisihan antar serikat pekerja atau serikat buruh dalam satu perusahaan. Jangka waktu penyelesaian perselisihan tersebut melalui arbitrase adalah 30 hari sejak penandatanganan surat penunjukan arbiter. Putusan arbiter didaftarkan ke pengadilan negeri di wilayah arbiter menetapkan putusan tersebut. Bagi para pihak yang tidak menerima putusan arbiter, dapat mengajukan permohonan putusan tersebut kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan melakukan upaya hukum luar biasa yaitu peninjauan kembali. Lalu cara kedua yaitu ada Pengadilan Hubungan Industrial. Pengadilan Hubungan Industrial adalah lembaga peradilan yang khusus menangani sengketa hubungan industrial antara
pekerja atau buruh dengan pengusaha atau antar serikat pekerja atau buruh dengan pengusaha. Pengadilan ini bertugas untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dalam hubungan kerja, baik yang bersifat individual maupun kolektif. Pengadilan hubungan industrial biasanya mengikuti prosedur peradilan untuk menyelesaikan sengketa ketenaga kerjaan. Kasus-kasus ini bisa meliputi pemutusan hubungan kerja, perselisihan gaji, atau pelanggaran peraturan ketenaga kerjaan. Prosesnya melibatkan persidangan, pembuktian, dan pertimbangan hakim untuk membuat keputusan yang adil. Hukum acara pengadilan hubungan industrial menetapkan dua jenis pemeriksaan perselisihan, yaitu ada pemeriksaan dengan cara biasa, yang kedua ada pemeriksaan dengan cara yang cepat. Pemeriksaan dengan cara biasa akan dimulai selambat-lambatnya pada hari ke-14 terhitung tanggal surat gugatan didaftarkan. Selanjutnya paling lambat 50 hari kerja terhitung dari sidang hari pertama dimulai harus diterbitkan putusan. Yang kedua ada pemeriksaan dengan acara cepat. Untuk dapat menggunakan acara cepat, penggugat harus mengajukan permohonan kepada pengadilan yang diruangkan bersama di dalam gugatannya. Dalam waktu 7 hari, hakim akan mengeluarkan penetapan yang dapat berupa penolakan atau mengabulkan pemeriksaan dengan acara cepat. Pemeriksaan dengan acara cepat dilakukan dalam waktu paling lama 42 hari kerja. Putusan hubungan industrial pada pengadilan negeri mempunyai kekuatan hukum tetap apabila terhadapnya dalam waktu paling lambat 14 hari kerja tidak diajukan permohonan kasis. Apabila di antara para pihak ada yang berkehendak mengajukan kasasi, maka permohonan harus dilengkapi dengan memori kasasi. Selanjutnya, penyelesaian perselisihan hak dan perselisihan hubungan kerja pada Mahkamah Agung adalah selambat-lambatnya 30 hari kerja terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan kasasi. Salah satu pihak yang keberatan dengan keputusan tingkat pertama atau tingkat kasasi pengadilan hubungan industrial dapat mengajukan upaya hukum luar biasa, yaitu peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.